Psikologi dan bersama rekan saya sebagai non-plan yaitu Mara Emilia dengan akhir 38 dan juga saya sendiri sebagai moderator dengan akhir 5. Baiklah, mari kita memasuki materi dari presentator kita. Saya beri waktu untuk presentator kita untuk memaparkan hasilnya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Syafa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebenarnya perkenalkan nama saya Riko Giano dengan nik akhir 33 akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya terkait dengan buku psikologi karya dari Soeharto Syamsul Sabina. Sebelumnya saya akan menyampaikan dengan identitas bukunya. Jadi buku ini berjudul Psikologistik dengan covernya warna oranye dan juga pengarangnya juga ada Dr. Andes Soeharto, Dr. Andes Syamsul Sodik MPT, ada Dr. Andes Setiawati MPT dan diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Tahun terbitnya tahun 2010, kemudian halamannya ada 335 halaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya merangkum sejumlah 5 bab yang ada dalam buku tersebut. Oke, kita masuk ke dalam bab pertama. Ini ada bab pertama itu membahas tentang psikologistik dan perkembangannya. Bab kedua itu membahas tentang sejarah. Bab 3 membahas tentang hakikat dan fondasi, dan bab 5 persepsi dan produksi sejarah. Langsung saja kita ke bab pertama, yaitu psikologistik dan perkembangan. Nah, di sini sudah saya tuliskan di sini teman-teman, yaitu tentang pengertian dari psikologistik sendiri. Nah, sebenarnya psikologistik ini adalah gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu yang pertama ada ilmu tentang psikologi dan juga ada ilmu tentang linguistik tentunya. Nah, kemudian apa sih itu psikologistik? Nah, kita belajar dari pengertian psikologi dulu. Jadi psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan jiwa seseorang. Kemudian linguistik itu apa? Linguistik adalah disiplin ilmu yang mempelajari seluk beluk bahasa, dari pemrograman bahasa seperti apa, kemudian dari asal muasalnya, kemudian dari penerapan dan kaidahnya itu seperti apa. Nah, psikologi ini adalah gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan psikologi yang akhirnya menjadi sebuah ilmu baru, ilmu terapan baru, yaitu namanya adalah psikolinguistik. Nah, sepanjang zaman psikologi sudah banyak sekali berkembang ya, dari zaman abad 19 itu sebelum itu sudah ada psikologi, dan sekarang sudah berkembang dan menjadi beberapa subdisiplin ilmu atau subdisiplin psikolinguistik. Ada sekitar 7 subdisiplin psikolinguistik teman-teman. Itu yang begitu ada. Yang pertama ada subdisiplin psikolinguistik teoritis. Nah, subdisiplin psikolinguistik teoritis ini membahas tentang berorientasi tentang teori tentang psikolinguistik. Itu adalah teori. Kemudian ada juga psikolinguistik perkembangan. Ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perolehan bahasa yang berkaitan dengan psikolinguistik. Kemudian juga ada psikologistik sosial. Tentunya psikologistik sosial ini berorientasi kepada perkembangan yang membahas tentang kegiatan bahasa dan kegiatan sosial. Kemudian ada psikologistik pendidikan. Ini sama, ini yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian juga ada neuropsikologistik, ini yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan otak manusia. Dan juga ada psikologistik eksperimental, yaitu yang membahas tentang eksperimen psikologi dengan bidang lainnya. Dan terakhir ada psikologi terapan, yaitu psikologistik yang membahas tentang penerapan temuan ilmu atau tentang subdisiplin yang tadi, yang gabungan dari subdisiplin tersebut. Nah, itu bab 1. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Di sini ada bab kedua, yaitu sejarah dari perkembangan psikologistik. Nah, sebenarnya apa sih sejarahnya, kenapa kok bisa sampai ada psikologi sampai sekarang? Nah, kita masuk ke dalam sejarahnya. Sejarahnya, irisan kerja dari psikologi sebenarnya sudah ada seorang pakar atau seorang yang mengkaji sebuah teori dari sebelum adanya
psikologi ini di abad 19 yaitu ada namanya linguis Jerman Wilhelm. Nah ini namanya Wilhelm von Humboldt yang pada awal abad 19 dia telah meneliti tentang atau mengkaji tentang hubungan bahasa dan pikiran. Ini sebelum adanya psikologi. Tapi ini berhubungan dengan psikologi modern yang ada di zaman sekarang. Kemudian juga ada tokoh yang bernama Sapir yang menyimpulkan bahwasanya bahasa itu mempengaruhi pikiran seorang manusia. Dan juga ada pendapat dari Bloomfield yang berpendapat bahwasanya ekspresi pengalaman yang lahir karena kekuatan tekanan emosi. Dan juga ada Joseph, siapa namanya ini? Joseph, bahasa bukan suatu entitas benda, melainkan simbol dari objek manusia. Nah, pendapat teori dari di atas ini, dari para ahli ini, yang melatar belakangilah terciptanya namanya psikologi yang dituliskan oleh Thomas dan temannya, yang sampai sekarang digunakan dengan diberi nama sebagai psikolinguistik. Nah, untuk objek penelitian atau objek dari psikologi ini adalah language, ya. Sedangkan objek dari psikologi adalah parol. Saya ulangi, objek dari linguistik adalah language. Nah, dan sedangkan objek kajian dari psikologi adalah parol. Itu merupakan objek kajian dari sejarah. Kemudian selanjutnya ada pendapat para ahli. Ada dua ahli yang saya tekankan di sini yang saya sampaikan. Ada yang pertama ada dari John Dewey. Itu menyampaikan bahwasanya psikologi adalah pelopor empiris murni dari kajian bahasa, pemrograman bahasa dari anak-anak bahkan sampai orang tua. Kemudian juga ada Wundt menganggap bahwa bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran. Bahasa itu lahir dalam bentuk gerak-gerik secara tidak sadar digunakan oleh seseorang. Itu adalah pendapat dari beberapa ahli, yaitu ada John Dewey dan ada Wundt. Nah, kemudian lanjutnya ada bab ketiga. Nah, kita mulai masuk dalam bab 3 teman-teman, yaitu hakikat bahasa dan fondasi fonologis biologis bahasa. Nah, di bab 3 ini kita akan mempelajari bersama tentang hakikat sebuah bahasa yang diawali dengan teori tentang bahasa. Nah, ada beberapa teori di sini yang saya tempatkan di sini PPT ini. Yang pertama teori primitif. Bahwasanya dalam teori primitif itu bahasa itu muncul karena mereka itu dihadapkan dengan keadaan untuk saling memahami. Memang benar, secara primitif, secara tidak kita sadari bahwasanya kita itu berbahasa karena adanya kebutuhan untuk saling memahami. Tapi juga ada bahasa menurut teori onomotopetik atau ekotik itu atau imitasi diri, bahwasanya objek dari sebuah nama-nama, misalkan kursi atau mungkin nama-nama sesuatu itu berasalkan dari bunyi. Contohnya, kita menamai hewan bebek karena namanya itu ya bebek, karena suaranya juga bebek. Wek-wek akhirnya dinamakan dengan bebek. Ada lagi nama, misalkan ada hewan yang namanya itu tongeret, tahu ya teman-teman ya? Tongeret kan bunyinya tongeret, tahu kan? Nah, itu mengapa dinamai tongeret? Karena yaitu bunyinya adalah tongeret. Ada jangkrik tokek juga ya. Jangkrik tokek itu dinamai karena bunyi seperti itu menurut teori dari onomatopetik atau ekotik. Nah, itu merupakan teori. Dan juga ada teori dalam teori interjeksi atau teori poh-poh, dinyatakan bahwasanya bahasanya dari ujaran instinktif, dari insting manusia yang kemudian didukung dengan teori dari Gellhol. Nah, yang dinyatakan bahwa kegiatan otot yang kuat mengakibatkan usaha untuk melepaskan melalui pernafasan secara keras. Contohnya teman-teman adalah ketika kita sakit, ya, ketika kita tertusuk duri, itu ada bahasa yang secara insting keluar, aduh, atau kita mengeluarkan suara-suara seperti itu. Itu adalah beberapa teori tentang bahasa. Nah, kemudian selanjutnya itu ada hakikat bahasa. Nah, ini teman-teman yang mungkin teman-teman sudah tahu semuanya tentang hakikat bahasa. Jadi hakikat bahasa itu ada
1, 2, 3, 4. Nah, menurut linguistik secara umum bahasa adalah apa ini teman-teman? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter dan konvensional. Artinya apa? Artinya secara umum bahwasanya bahasa itu bersifat arbiter dan konvensional dipahami oleh sejumlah kelompok orang. Yang kelompok tersebut contohnya di masyarakat Indonesia pahamnya bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu secara linguistik. Kemudian secara dalam kacamata pragmatik, kemudian bahasa dipahami sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu secara bahasa, secara pragmatik bahwasanya bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi. Kemudian juga ada secara sosiolinguistik. Nah, jelas kalau kita bicara soal sosial berarti kita bicara tentang masyarakat. Dari bahasa ini yang berkaitan dengan tingkah laku kita di masyarakat. Itu kemudian dalam kacamata sosiolinguistik. Kemudian juga ada dalam kacamata psikolinguistik yang sekarang sedang kita sampaikan, sedang kita pelajari. Bahwasanya bahasa itu merupakan kalimat yang kreasinya tak terbatas. Walaupun sama kalimatnya, tetapi kreasinya tak terbatas. Misalkan saja, arti kata dari misalkan kata anjing misalkan, itu berbeda ketika kita menyebutkannya itu tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi kita bicara soal bagaimana kita menyesuaikan psikologi kita, kemudian mengucapkannya dalam kata apa. Itu merupakan bahwasanya kalimat itu adalah kreasinya sangat tak terbatas. Itu bahasa, hakikat bahasa atau pandangan bahasa menurut kacamata psikolinguistik. Nah, kemudian lanjut lagi, kita selanjutnya ada fungsi bahasa apa sih teman-teman? Fungsi bahasa yang paling utama yang kita ketahui bersama bahwasanya bahasa itu berfungsi untuk apa? Alat komunikasi. Tapi ada fungsi-fungsi yang lain teman-teman. Ada dua fungsi utama bahasa, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, yang fungsi umum yang teman-teman tadi, fungsi umum bahasa adalah untuk apa? Fungsi bahasa paling umum adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa bahasa kita tidak bisa berkomunikasi. Itu fungsi umumnya. Kemudian juga dengan fungsi umum itu dibagi menjadi beberapa fungsi khusus. Ada banyak fungsi khususnya. Ada fungsi khususnya teman-teman lihat. Ada fungsi khusus yang mencakup personal seorang tadi. Ada fungsi khusus yang berkaitan dengan interpersonal. Kemudian juga ada fungsi khusus yang berkaitan dengan direktif. Ada fungsi khusus yang berkaitan dengan referensial dan fungsi imajinatif. Kemudian apa sih fungsi bahasa khusus sebagai fungsi personal? Nah, fungsi personal adalah fungsi bahasa untuk kepentingan ekspresi diri. Misalnya menyerahkan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi. Fungsi untuk diri kita sendiri. Contohnya kita sedang sedih, ya kita ngapain, berbicara apa. Jadi dengan diri masing-masing itu fungsi dari fungsi personal. Kemudian ada fungsi yang kedua ada fungsi interpersonal. Ya berarti fungsi yang kembali ke personal. Kalau personal itu berkaitan dengan diri kita sendiri, berarti kalau interpersonal dengan orang lain, hubungan dengan orang lain seperti apa, berbahasa seperti apa, marahnya seperti apa, itu fungsi interpersonal. Kemudian ada fungsi lagi, fungsi apa tadi? Fungsi ada fungsi apa yang tadi? Fungsi khususnya imajinatif. Ya Pak, tadi itu suatu alat kita untuk menyampaikan imajinatif kita dengan cara berkata-kata sesuai dengan apa yang diimajinasikan oleh diri kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada bab keempat, fondasi biologis bahasa. Bahasa itu punya fondasi utama. Kalau kita nggak punya ini, kita tidak mungkin akan berbahasa. Kira-kira apa? Yaitu adalah otak manusia. Apa? Otak manusia. Jadi fondasi, kalau kita nggak punya otak atau nggak ada otaknya nol, maka kita nggak akan mungkin bisa berbahasa. Karena tadi sampai bahwasanya otak ini yang kalian punya itu adalah alat fondasi utama untuk kita berbahasa. Mau kita dengan berbahasa lisan, berbahasa tulisan, atau berbahasa pakai isyarat,
Kalau kita nggak ada otak, ya percuma. Karena semua hal yang kita digerakkan oleh otak. Gitu. Kemudian dari sini dijelaskan bahwa ada dua pandangan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan manusia. Jadi saya sampaikan ini tadi masuk ke otak bahwasanya pandangan yang pertama pandangan agama dan pandangan ilmiah. Dalam agama kita dilahirkan itu oleh siapa? Nabi Adam zaman terdahulu dan Siti Hawa. Tapi dari secara ilmiah bahwasanya manusia itu dilahirkan itu bukan secara langsung dari Nabi Adam, tapi dari teori evolusinya dari ya. Evolusi bahwasanya kita itu berevolusi setiap zaman itu berubah-ubah, tidak stagnan seperti ini. Nah, dari evolusi itu kemudian apakah hanya tubuh kita yang berevolusi? Tidak. Otak kita juga ikut berevolusi. Nah, yang kemudian mungkin berevolusi dari ukurannya atau mungkin juga kapasitas otaknya mulai bertambah. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa dari dulu mungkin bahasanya masih tidak terlalu kompleks, sekarang sudah kompleks karena tadi otak itu perkembangan zaman itu mulai volumenya itu mulai berkembang. Nah, itu kemudian next lagi ada nih perkembangan otak. Perkembangan otak itu dapat dibagi 4 tahapan nih teman-teman. Yang pertama tahap perkembangan kapasitas atau ukuran. Jadi otak itu dulu kecil sekarang udah besar gitu ya. Kemudian ada reorganisasi otak. Nah, jadi otak itu dia berorganisasi, membuat organisasi dalam otaknya. Kemudian ada sistem fiber. Sistem fiber itu kayak perkabelan dalam otak, ini sarafnya seperti apa. Dan juga ada dua dimensi yang asimetris. Itu perkembangan tahap dalam otak anak. Kemudian dari segi kecepatan, perkembangan otak dikelompokkan dalam 2 jalur cepat dan jalur lambat. Jadi di dalam hidup manusia itu ada 2 jenis orang yang berkembang otaknya, secara cepat dan secara lambat. Kira-kira kita semua di sini itu secara cepat apa lambat? Cepat ya. Masa ada orang lambat bisa kuliah? Nah, itu kan itu juga dipertanyakan. Beda termasuk dalam orang-orang yang cepat dalam perkembangan otaknya. Kemudian next lagi ada ini yang nantinya teman-teman ini yang bagian-bagiannya kok nampak bagian apa kira-kira yang dijadikan sebagai acuan untuk berbahasa? Apakah semua otaknya itu digunakan untuk berbahasa atau cuma beberapa jengkal doang? Ingat di sini teman-teman, otak itu ada sistem sarafnya, yaitu segera tulang punggung yang saling bersambung dengan bersambung dan otak terdiri atas 2 bagian. Jadi tulang punggung teman-teman yang di belakang ini ya itu bergabung dengan saraf yang di otak. Itu yang nantinya teman-teman bisa berjalan, bisa berbahasa, bisa menggerakkan organ teman-teman di situ. Ya. Bukan di otak itu syaratnya enggak, tapi ada alat penghubungnya itu tulang punggung belakang seperti itu. Kemudian bagian otak mana sih yang digunakan untuk berbahasa, pemrograman bahasa manusia? Ini dijelaskan bahwasanya bagian otak itu terdiri dari atas medula, ada pons, otak tengah, cerebellum dan lainnya. Dan fungsi cerebellum itu untuk organ fisik tubuh cerebellum. Nah, fungsi kita untuk memperoleh bahasa itu di sini teman-teman. Di korteks cerebellum yang kemudian dibagi dua. Korteks cerebellum yang berfungsi mengenai fungsi intelektual dan bahasa. Tuh, apa namanya korteks cerebellum yang terdiri atas hemisfer kiri dan hemisfer kanan yang dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber. Ada 200 juta penghubung yang menghubungkan kita untuk berbahasa, yang dinamakan topos kancing. Nah, hemisfer kiri ini mengendalikan semua anggota badan, termasuk wajah sebelah kanan, sedangkan yang bagian hemisfer kanan itu mengendalikan anggota badan dan wajah sebelah kiri. Korpusum bertugas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa hemisfer kiri mempunyai 4 lob: frontal, temporal, occipital, dan parietal. Di lob frontal terdapat daerah Broca yang berkaitan dengan kemampuan berbicara. Di lob frontal, teman-teman berbicara karena ada organ tubuh yang namanya di lob frontal. Di lob temporal yang akan menjorok ke daerah parietal terdapat daerah frontik yang berkaitan dengan komprehensi. Itu teman-teman bagian otak manusia yang dijadikan sebagai acuan untuk kita berbahasa. Kalau nggak ada ini ya udah teman-teman nggak bisa berbahasa seperti itu. Next lagi kita masuk ke bab terakhir, bab kelima, yaitu
persepsi dan produksi ujaran. Kemudian apa sih yang kemudian kita sampaikan dalam ini? Yang saya sampaikan adalah sebuah ujaran. Ujaran itu juga ada yang namanya persepsi, teman-teman. Nah, dalam ini psikologi berpandangan bahwasannya produksi dan persepsi ujaran itu merupakan hal yang kompleks. Persepsi produksi saya membuat ujaran ini dan persepsi saya berpikir bagaimana saya membuat ini itu merupakan suatu hal yang kompleks. Bahwasanya ada 4 kemungkinan. Yang pertama ada kedua tidak saling berhubungan, kedua antara produksi dan juga persepsi itu juga berhubungan, yang kedua itu persepsi ujaran tidak lain adalah produksi ujaran, yang ketiga itu keduanya sama-sama hal yang sama, dan itu adalah keduanya sama tapi di sisi lain juga berbeda. Itu merupakan produksi dan persepsi ujaran. Next lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman, kegiatan produksi dan persepsi ujaran itu tidak dapat dipisahkan dari tindak bahasa. Jadi menurut Saulus, tindak bahasa merupakan reaksi hubungan antara 2 orang atau lebih, artinya saling bicara temannya, yang nantinya akan membuat sebuah bahasa. Dari situ ada namanya telinga yang memproduksi bahasa, ada namanya mulut, telinga, mulut ya yang memproduksi bahasa, ada namanya bibir dan sebagainya yang nantinya akan dijadikan sebagai alat bahasa. Nah, kemudian dalam bahasa perilaku ujaran terdiri sebagai fisik, yaitu dalam fisiknya dari mulut, dan non fisiknya adalah akal jiwa kita. Nah, selanjutnya proses ini, produksi ujaran ini kemudian seseorang berbicara dengan seorang berujar, produksi bahasa lewat mulutnya, kemudian akan ditangkap juga oleh alat pendengaran, yaitu telinga. Kemudian akan diproses oleh otak kita, diproses kemudian otak itu memproses kira-kira itu jawabannya apa. Oh iya, mau saya jawab seperti ini, ya kan? Hai, jadi masuk dalam telinga kita, kemudian masuk dalam otak, jawabnya apa? Oh iya, hai. Kita ucapkan lagi, produksi lagi, hai. Saling berbuat di sini teman-teman, antara produksi dan persepsi ujaran. Nah, kemudian next lagi teman-teman, ada persepsi terhadap ujaran. Tadi teman-teman, artinya teman-teman itu dalam berbahasa itu mesti ada yang namanya ujaran yang teman-teman sampaikan. Juga ada persepsinya. Nah, merupakan proses psikologis mendengar pada saat memahami dan berbicara. Jadi teman-teman berbicara, berbahasa itu ada yang memproduksi bahasa dan ada yang mendapatkan ujaran, memperoleh itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga di sini disampaikan dengan pandangan konvensional atau dikotomi bahwa dalam kegiatan komunikasi, pembicara yang memproduksi ujaran bertindak aktif, sedangkan pendengar itu bersifat pasif. Dan yang selanjutnya, tapi sebenarnya paling betul ada yang tidak berlaku. Karena apa? Karena produksi dan persepsi ujaran secara fakta psikologis itu tidak dapat diabaikan. Jadi sebenarnya tidak saling aktif pasif, tapi sama-sama. Karena teman-teman ketika bertanya sama temannya, ini kan yang berbicara, yang menanyakan kan aktif nih, yang mendengarkan kan pasif. Mereka kan nggak mungkin cuma kita ngomong, mereka cuma jawab iya, tapi kan ada saling dibalik-balik saat berbicara seperti itu. Itu artinya sebenarnya ini kurang tepat. Dijelaskan. Kemudian next lagi, yang terakhir itu proses pemeriksaan ujaran dapat menggunakan mekanisme hitung dan top down. Dalam mekanisme hitung, pendengar menggunakan data yang masuk sebagai sumber informasi dan lain-lain. Itu teman-teman, pertanyaan dari saya sekian. Bila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada presentator kita dan telah memberikan materinya dengan cukup lama ya. Tapi sangat luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya untuk materi yang telah disampaikan, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Veronica 36. Mau tanya, setelah dari paparan yang sudah disampaikan, mohon jelaskan kemungkinan hubungan produksi ujaran dan persepsi ujaran. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Syafira dengan NIM 34. Bisa ditanya, bagaimanakah fungsi bahasa khusus sebagai fungsi interpersonal? Terima kasih. Ya, silakan untuk Mas Riko akan dijawab langsung atau diberi waktu dulu. Oke, terima kasih
pertanyaannya Mbak Bella sama Mbak Farah. Mbak siapa namanya? Mbak Tira. Oke, yang pertama dari Mbak Bella itu kemungkinan persepsi ujaran dan persepsi tadi ya sudah ada saya di video sudah ada, saya jelaskan kembali bahwasanya ada 4 kemungkinan antara hubungan produksi dan persepsi ujaran. Yang pertama itu bahwa mereka berdua itu tidak ada hubungan sama sekali. Nah, yang kedua mereka itu tidak, bahwasanya persepsi ujaran itu tidak lain adalah produksi ujaran dan sebaliknya. Jadi tidak lain mereka harus saling berhubungan. Yang ketiga adalah sebenarnya sama, merupakan hal yang satu, hal yang sama. Yang keempat adalah keduanya sama dan berbeda dalam hal tertentu. Bisa saja sama, dia juga tidak sama. Itu Mbak Kira. Cukup? Oke, intinya dari Mbak Kira tadi bertanya apa aja, jadi ulangi Mbak Kira. Jadi ulangi lagi. Bagaimana fungsi bahasa khususnya sebagai fungsi interpersonal? Fungsi bahasa sebagai Fungsi interpersonal. interpersonal, benar kira-kira. Nah ini, fungsi bahasa sebagai interpersonal adalah fungsi bahasa untuk kepentingan menjaga hubungan sosial antar partisipan komunikasi. Nah, yang berarti misalnya di sini static communication, berarti artinya nanti fungsi ini adalah fungsi bahasa untuk saling berkomunikasi dengan orang lain. Karena kan ada fungsi yang personal, fungsi untuk diri kita sendiri. Dan fungsi interpersonal ini berarti fungsi yang berkaitan dengan komunikasi kita dengan orang lain, menjaga hubungan dengan orang lain. Itu Mbak Kira? Cukup? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Jamal lagi, silakan.